Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pelajaran matematika. Nah, sekarang kemarin kita sudah ulangan, ya, itu bab 1 kita sudah ulangan. Sebelum kita ke bab 2, jangan lupa menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, dan sehat selalu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk bab 2. Setelah kita sama pada dikasih bab 2, materi bab 2, silahkan dipahami. Nah, ini video-video yang materi yang Bapak sampaikan, silahkan diamati. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk bab 2, yaitu adalah himpunan. Yang pertama kita ambil adalah bagian bab, ada pengertian dari himpunan, ada operasi himpunan. Sekarang kita bahas dulu untuk pengertian himpunan. Nah, di sini ada pengertian himpunan. Pengertian himpunan, cara menyatu himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong, himpunan semesta, diagram Venn dan komplement himpunan bagian dan himpunan kuasa. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang pertama adalah pengertian himpunan. Perhatikan tabel berikut. Nah, di sini ada termasuk himpunan, kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Tapi yang bukan termasuk himpunan berarti kelompok mobil bagus. Ini bukan termasuk dari himpunan. Sama kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Berarti di sini cari yang beroda 4. Kelompok kendaraan beroda 4, misalkan mobil. Terus ada lagi selain mobil, tapi yang selainnya misalnya mobil bus, mobil yang beroda 4 itu adalah mobil. Kelompok buku matematika, nah, dan sains. Ini ada sekelompok buku. Tapi buku itu kan banyak, ada buku matematika kelas 1, 2, 3, 4, itu dari SD, ya, itu ada sains. Sains itu adalah misalkan pelajaran biologi, terus ada IPA, terus ada juga misalkan untuk fisika, itu adalah pelajaran sains. Kimia juga termasuk dari pelajaran sains. Nah, di sini kalau buku matematika, misalkan ada perkalian, ada materi berhimpunan, ada misalkan aljabar, itu adalah buku yang termasuk dari sekumpulan buku matematika. Nah, di sini kelompok buku yang menarik untuk dibaca, ini tidak termasuk dari kelompok buku yang menarik dibaca. Nah, ini tidak termasuk, ini tidak termasuk. Sekarang misalnya kelompok hewan bertelur. Hewan bertelur tapi bisa. Ya, di sini untuk hewan bertelur dia bisa dari unggas. Kita misalkan contohnya adalah hewan bertelur adalah unggas. Tapi di situ ada burung, ada ayam. Nah, sekarang ada yang misalkan kelompok hewan yang bertelur lagi. Misalkan ada biawak, ada juga ular. Nah, itu adalah hewan yang bertelur. Nah, kelompok hewan bertelur. Di sini kelompok hewan yang lucu tidak ada. Hewan yang lucu berarti ini tidak termasuk dari himpunan, ya. Jadi paham untuk sekarang. Sekarang kita lanjutkan. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki sama atau terdefinisi dengan jelas. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut.
sebagai akibat objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat ataupun karakteristik tersebut tidak ikut sebagai anggota tersebut. Nah, yang di sini adalah akan dipahami sekumpulan objek atau benda, ya, sekumpulan objek atau benda. Misalkan sekumpulan pulpen masuk dari himpunan. Misalkan sekumpulan alat tulis, misal pulpen, pensil, spidol, ya itu adalah objek. Nah, anggota himpunan, satu himpunan dinotasikan di lambang atau dinamai dengan huruf kapital A, nah, B atau D. Anggota himpunan dilambangkan dengan anggota yang ini bukan E, ya, dibacanya anggota, dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan, nah ini bukan anggota. Ingat, jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, berarti anggota A truk, anggota A bus, tidak anggota A. Tetapi sepeda motor tidak anggota A. Beroda 4, berarti beroda 4 itu adalah mobil dengan truk, ya. Sepeda motor bukan anggota dari A. Sekarang kita ambil yang B. Jika T adalah himpunan alat tulis, berarti buku anggota T, tetapi pisau bukan anggota T. Di sini himpunan alat tulis. Alat tulis itu adalah bisa buku, bisa juga pulpen. Ya, berarti pisau ini tidak termasuk. Tetapi pisau pisau itu tidak beranggota T. Nah, kita lanjutkan. Yang selanjutnya itu adalah cara menyatakan himpunan. Jika diketahui himpunan bilangan cacah kurang dari 5 dan himpunan itu dinamai dengan himpunan B. Ada 3 cara, yaitu menyatakan himpunan tersebut. Nah, yang pertama, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggota, metode tabulasi, yaitu menulis anggota-anggota himpunan di antara kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Nah, bisa misalkan kurawal. Nah, di sini adalah untuk kurung kurawal ini sebagai anggota himpunan. Misalkan B 0, 1, 2, 3, 4. Nah, yang selanjutnya menyatakan himpunan dengan notasi bentuk himpunan metode bersyarat. Dengan metode bersyarat, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Maka nih cara menyatakan B sama dengan X sedemikian. Nah, ini adalah bentuk sedemikian, ya, dibacanya bentuk sedemikian. X sedemikian X lebih kecil dari 5, X bilangan cacah. X bilangan cacah. Berarti di sini adalah sebagai syarat keanggotaannya. Misalkan X sedemikian X kurang dari 5 dan X bilangan cacah. Berarti bilangan cacah kurang dari 5. Kira berapa? Bilangan cacah kurang dari 5. Ya. Di situ misalkan bilangan cacah kita ambil kurang dari 5, berarti sampai ke 4. Itu adalah bilangan cacah. Nah, yang selanjutnya menyatakan himpunan dan kata-kata, metode deskripsi, yaitu menulis syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Nah, cara menyatakannya B, bilangan cacah kurang dari 5. Nah, di sini bilangan cacah kurang dari 5. Berarti kalau misalkan bilangan cacah kurang dari 5, berarti tidak melebihi angka 5. Berarti sampai ke 4. Di sini berarti untuk bilangannya itu cukup sampai ke 4. Jangan melebihi 5. Berarti cukup ke 4. Misalkan
Di situ untuk bilangan cacahnya harus jangan melebihi dari 4 syarat keanggotaan himpunan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Himpunan berhingga yaitu himpunan yang memiliki anggota berhingga dapat dihitung contohnya A1, 2, 3, 4 sampai ke 25. Itu himpunan berhingga. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tidak berhingga kan 1, 3, 5, 7 titik sampai sekian atau mau beberapa itu tak berhingga. Tak berhingga berarti misalkan 1, 3, 5, 7 stop, tidak menggunakan titik-titik sampai berapa. Nah, himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal. Nah, ini adalah kurung kurawal. Nah, di sini kurung kurawal kalau misalkan tidak ada anggota, ini adalah sebagai himpunan kosong atau tidak kosong. Nah, ini adalah himpunan kosong dan tidak kosong. Nah, sekarang selanjutnya yang kelima, himpunan semesta, diagram Venn, dan komplement himpunan. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang membuat melengkapi semua anggota-anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S. Sekarang kita ambil untuk diagram Venn. Suatu himpunan dapat disajikan dengan gambar-gambar tersebut dinamakan diagram Venn. Aturan dalam menggambar diagram Venn sebagai berikut. Himpunan semesta S digambarkan dengan persegi panjang dan diberikan nama S. Di sudut kiri atas. Misalkan kita ambil untuk himpunannya. Nah, misalkan di sini adalah gambar untuk himpunan. Nah, di sini kita untuk gambarnya sebagai S. Nah, di sini ini sebagai himpunan. Nah, di sini ini sebagai himpunan dari diagram Venn, ya. Nah, setiap anggota himpunan S digambarkan dengan notkah diikuti objek anggota di dalam persegi panjang, misalkan Samarinda, Banjarmasin, Tanjung, Selor, dan Singkawang. Yang ketiga, himpunan di dalam S, misalnya himpunan A. Nah, misalkan A Pontianak, misalkan di sini adalah A. Misalkan A-nya itu adalah Pontianak. Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Tanjung Selor, Banjarmasin, Samarinda digambarkan dengan kurva tertutup. Biasanya bentuk oval yang memiliki anggota-anggota A. Nah, berarti kalau misalkan di sini adanya adalah anggota B, berarti boleh di sini ditulis adalah anggota B. Ya, ditulis misalkan di sini adalah anggota B. Nah, misalkan di situnya ada anggota A. Misalkan di sininya anggotanya cuman A. Berarti kalau misalkan anggotanya cuman A, kita bisa tulis dari berikut. Nah, sekarang kita lanjutkan komponen himpunan. Komponen himpunan A adalah himpunan yang anggota terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Komplement himpunan A dilambangkan dengan A komplement. Nah, A komplement C ini adalah A pangkat C ini sebagai komplement. Dibaca komplement A. Notasi himpunan A dibaca komponen A atau komponen A X sedemikian X anggota dari S dan X bukan anggota dari A. Pada diagram Venn di samping komplement A. Nah, di sini komplement A. Tarakan, Bonang, Banjar, Baru, Singkawang. Nah, silakan di sini ada diagramnya. Misalkan di sini A-nya cuma ada 1. Misalkan A-nya ada 1 anggota.
Berarti Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Telor, Banjarmasin dengan Samarinda. Nah, di sini ini sebagai untuk Tarakana, Bonang, Banjarbaru dengan Singkawang sebagai untuk himpunan semesta, ya. Silakan dipahami. Selanjutnya, himpunan bagian dari himpunan kuasa. Himpunan bagian, syarat suatu himpunan bagian menjadi dua bagian dari himpunan yang lain A, yaitu A, himpunan bagian dari B. Berarti untuk himpunannya, kita misalkan untuk himpunannya sama dengan yang tadi himpunannya. Kita ambil misalkan di sininya untuk himpunannya. Berarti untuk himpunannya ada anggota A, ada anggota B. Berarti di sini adalah A, di sini adalah B. Nah, di sini himpunan A menjadi himpunan dan B, A subset dari B dilambangkan dengan A bagian dari B. Himpunan A bukan himpunan bagian dari B, dilambangkan dengan A tidak subset atau tidak memiliki bagian dari B. Nah, sekarang kalau misalkan bagian dari B, berarti yang di sini bisa kita ambil, bisa lewat ke sini, ya. Ini ada sebagai bagian, yang tengah ini sebagai bagian dari himpunan. Nah, himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang beranggota himpunan bagian dari A. Himpunan kuasa dinamakan dengan PA, banyak anggota himpunan kuasa dari himpunan A, dilambangkan dengan NPA. Jika NA P, maka NPA-nya A pangkat N dikali dengan A sama dengan 2P. Contohnya, himpunan bagian dari A. Di sini 0, 1, 2. Berarti kalau misalkan ada himpunan, di sini himpunan kuasa dari A atau PA, berarti anggotanya 1, 2, 3, 4. Sedangkan banyaknya anggota, berarti kita ambil PA 2N pangkat A, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi di sini 1, ya, 2. Berarti anggotanya itu ada 2. Berarti kalau misalkan anggotanya ada 2, berarti kita ambil di sini 2 pangkat 2, berarti hasilnya adalah 4. Nah, di sini misalkan ada himpunan kuasa dari A. Misalkan ada kuasa dari A, anggotanya misalkan di sini adalah 3, 1 dengan 3, misalkan 1 dengan 3. Berarti kalau misalkan anggotanya ada 1 dengan 3, berarti kalau misalkan anggotanya berarti ada 2. Berarti kalau misalkan ada 2, anggotanya kita pangkatkan dengan 2. Berarti 2 pangkat 2, berarti sama adalah 4. Kalau misalkan anggotanya A, misalkan anggotanya A-nya itu adalah 1, 3 dengan 4. Misalkan dengan 4. Berarti anggotanya itu ada 3. Anggotanya ada 3, berarti pangkat 3. Berarti kalau misalkan 3 pangkat 3, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 3. 3 kali 3 kali 3. Berarti 3 kali 3 9. 9 kali 3 berarti di sini hasilnya ada 20. 20. Apa coba 9 kali 3? Hasilnya adalah 20. Nah, ya berarti hasilnya adalah 20 tuh, ya. Itu di sini hasilnya adalah 27. Nah, sekarang ada contoh soal. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan kata-kata dan notasi pembentuk himpunan dan dengan mendaftar anggota-anggotanya.
Misalkan yang A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun dengan berawal huruf C. Kalau misalkan huruf C itu seperti apa? Bulan yang memiliki huruf C. Yang B adalah himpunan huruf pembentuk kata komposisi. Berarti untuk kata komposisinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 4. Berarti misalkan yang A, kita bahas yang A. Yang A itu himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawal dari huruf C. Nah, berarti yang berawal dari huruf C ditulis dulu untuk notasinya. X sedemikian X nama bulan berawal dari huruf C. Berarti Januari, Juni dengan Juli. Nah, itu adalah dalam 1 tahun, nama bulan dalam 1 tahun. Sekarang yang B. B adalah himpunan huruf pembentuk kata komposisi. Berarti kata komposisinya kita tulis, misalkan yang kita ambil yang B. Kata komposisinya berarti kita tulis yang B. B adalah himpunan huruf bentuk kata komposisi dengan kata-kata X sedemikian X, kita tulis dulu notasinya. Huruf pembentuk kata komposisi. Berarti K, O, M, P, S, I. Sedangkan I-nya itu kan ada 2, berarti kita untuk bentuknya K, O, M, P, S, I. Nah, catatan, anggota himpunan yang sama ditulis 1 kali. Nah, diingat, karena yang I-nya itu kan ada 2, berarti kita tulis saja 1 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 anggota. Nah, kalau misalkan ada 6 anggota, berarti di sini kita ambil bisa 6 pangkat 6. Itu adalah untuk anggotanya. Nah, sekarang yang C. C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 4. Kita tulis notasinya. C sama dengan X sedemikian X kurang dari 4. Dan X bilangan asli. X itu bilangan asli. Cara mendaftarnya berarti X kurang dari 4. Berarti 1, 2, 3. Sudah. Jangan melebihi dari 4. Kalau misalkan 4, di sini 4, ini salah. Ya, ini salah. Kalau misalkan kurang dari 4, berarti anggotanya harus ada 4. Misalkan ada contoh untuk C, misalkan kita ambil C lagi. Misalkan C, anggota himpunan bilangan genap kurang dari 5, misalkan. Berarti kalau misalkan bilangan asli kurang dari 5, berarti bilangan genap kurang dari 5, berarti kita ambil 2 dengan 4 ya, karena kurang dari 5, karena bilangan genap 2 dengan 4. Nah, silakan dipahami untuk materi sekarang ya. Dan di sini ada latihan soal. Diketahui himpunan P sama dengan X sedemikian X kurang dari 50, X bilangan asli. Tentukan himpunan yang berikut merupakan himpunan bagian P atau bukan himpunan bagian dari P. Misalkan yang ini dikerjakan ada 5 soal, silakan dikerjakan. Nah, gimana untuk videonya? Kalian sudah dipahami? Kalau misalkan sudah paham, nanti ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Kalau misalkan ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Kalau misalkan kalian sudah paham, tapi langsung kerjakan. Kalau ada yang tanyakan, langsung aja melewat WA.
Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.